Bab 891-895. Wang Sudong datang ke gudang anggur di Wang's Tavern. Ada banyak toples wine besar dan kecil di gudang wine, bertumpuk rapat, setidaknya ribuan toples. Lebih dari 95% diseduh oleh Wang Museng, porsi kecil sisanya diseduh oleh Wang Sudong. Wang Museng juga seorang pembuat anggur yang sangat terampil. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, saya secara bertahap mengembangkan beberapa kebiasaan buruk. Saya sering tidak pulang ke rumah selama beberapa hari, dan pikiran saya tidak tertuju pada hal ini sama sekali. Kedai ini juga dikelola oleh Wang Sudong. Keluarga Wang tidak tahu apa yang dia lakukan di luar. Hal ini mengakibatkan situasi Wang's Tavern saat ini. Setelah Wang Sudong memasuki ruang bawah tanah, dia mengambil sekop kecil dan berjalan melewati ruang bawah tanah ke sudut yang tidak mencolok di bagian terdalam. Dia berjongkok dan mulai menggali tanah di tanah dengan sekop kecil di tangannya. Kecepatannya sangat cepat. Setelah beberapa menit, lapisan tanah digali hingga kedalaman setengah meter, memperlihatkan sebuah pegangan. Menutupi pegangannya, Wang Sudong mengangkatnya dengan seluruh kekuatannya. Dia menarik penyekat persegi dengan diameter sekitar 20 hingga 30 cm, memperlihatkan ruang kecil di dalamnya. Yang terlihat di mata Wang Sudong adalah toples anggur yang tertutup rapat. Toples wine tersebut memang tidak besar dan ditutup rapat dengan bahan khusus. Kelihatannya tidak terlalu mencolok, namun dari lokasi penyimpanannya, Anda dapat mengetahui bahwa isi di dalamnya mungkin tidak sederhana. Lihatlah toples anggur ini. Wang Sudong tenggelam dalam ingatannya. Inilah rahasia yang diceritakan kakeknya sebelum dia meninggal beberapa tahun lalu. Logikanya, seharusnya hal itu diwariskan kepada ayahnya Wang Museng. Tunggu sampai ayahnya sekarat sebelum meneruskannya kepadanya. Namun, saat itu Wang Museng sudah mulai berhenti peduli dengan kedai tersebut. Saya menganggur sepanjang hari, pulang lebih awal dan pulang terlambat, atau bahkan tidak kembali selama 2 atau 3 hari. Akibatnya, lelaki tua dari keluarga Wang memberitahu Wang Sudong rahasia ini secara langsung dari generasi ke generasi. Menurut kakek Wang Sudong, toples anggur ini adalah anggur berkualitas yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang keluarga Wang. Jumlah tahun tertentu tidak dapat dipertimbangkan. Lagi pula itu sudah lama sekali. Dikatakan bahwa keluarga Wang juga merupakan keluarga kaya di masa lalu, yang mengkhususkan diri dalam pembuatan anggur untuk kekuatan besar. Anggur yang dibuat saat itu berbeda dengan yang kami buat sekarang. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Semua orang tahu bahwa hal terpenting dalam pembuatan bir adalah bahan mentah. Semakin berharga bahan mentahnya, semakin baik kualitas anggurnya. Botol anggur ini mungkin sisa sejak saat itu. Alasan Wang Sudong memutuskan untuk menggunakan toples anggur ini juga karena pertimbangan yang cermat. Kali ini, keluarga Wang bisa dikatakan mengalami pemandangan paling berbahaya sejak kelahirannya. Baik saudara perempuannya, ibunya, maupun Wang Sudong sendiri, tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan menggadaikan kedai tersebut. Dia tidak hanya kehilangan jutaan properti keluarganya, tetapi dia juga ingin menjual Wang Family Tavern. Hal ini memaksa keluarganya ke dalam situasi putus asa. Tanpa Wang's Tavern, bagaimana Wang Sudong, saudara perempuan dan ibunya bisa bertahan hidup di benua Cina Tengah? Wang Museng dapat memilih untuk memaafkan Wang Museng karena tidak memperhatikan urusan kedai selama ini, bermain-main di luar sepanjang hari, datang ke kedai untuk meminta uang ketika dia tidak punya uang, dan menghancurkan jutaan tabungan keluarganya. Bagaimanapun, ayahnya lah yang melahirkan dan membesarkannya. Jika uangnya habis, Anda bisa membuatnya lagi, asalkan tidak mempengaruhi kehidupan keluarga Anda.
Hanya kedai Wang Museng yang putus asa yang digadaikan ke perusahaan Blackwater, yang tidak dapat diterima dan dimaafkan oleh Wang Sudong. Pasalnya, kedai ini bukan hanya rumah leluhur keluarga Wang yang diwariskan secara turun-temurun, tapi juga tempat sandaran keluarga tersebut untuk bertahan hidup di benua Cina Tengah. Kali ini, Wang Sudong memutuskan untuk tidak memaafkan ayahnya. Dia akan mengubah pemilik kedai menjadi dirinya sendiri dan menghidupi keluarga. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah memberikan 1 sen pun lagi kepada ayah saya. Tanpa bantuan pamrih Lin Dong hari ini, dia tidak akan mampu menghasilkan 10 juta untuk membayar utangnya dalam 7 hari, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Apalagi Lin Dong juga menyelamatkan ibunya, atas kebaikan Lin Dong. Wang Sudong tidak memiliki imbalan, jadi dia bersiap untuk memberinya anggur peninggalan leluhurnya. Tidak peduli berapa harga sebotol anggur ini, itu tetaplah sedikit dari hatinya. Ini juga merupakan hal paling berharga yang dapat dihasilkan oleh keluarga Wang. Saya harap Tuan Lin tidak menyukainya. Wang Sudong berbaring di tanah dan mengambil anggur dengan kedua tangannya. Lalu dia segera meninggalkan ruang bawah tanah. Lin Dong sedang menunggu Wang Sudong di kamar pribadi, dan ibu serta putrinya juga mengobrol dengan Lin Dong di dalam. Wang Xiaolan terus tersipu dan tidak berani menatap Lin Dong. Ibunya melihat ini dan hanya bisa menghela nafas. Gadis kecil itu merasa seperti musim semi. Sayangnya Master Lin dan mereka sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Sekitar 10 menit, Wang Sudong kembali dengan membawa sebotol anggur. Ibu dan putrinya memandang toples anggur Wang Sudong Huai dengan mata ragu. Mereka tahu semua anggur di ruang bawah tanah, sama sekali tidak ada toples sekecil itu. Cara penyegelannya juga sangat berbeda dengan toples wine lainnya. Toples berisi wine ini bisa dikatakan sebagai rahasia leluhur keluarga Wang. Hanya ketika generasi sebelumnya meninggal, barulah generasi berikutnya akan meneruskannya ke generasi penerus Wang Family Tavern. Tidak mungkin orang lain mengetahuinya, oleh karena itu, Wang Xiaolan dan putrinya tidak mengetahui keberadaan toples anggur ini. Bahkan Wang Museng pun tidak mengetahuinya, untungnya kakek Wang Sudong tidak mewariskannya kepada Wang Museng. Andai saja dia tahu, mungkin sudah lama digali dan dijual. Bahkan Wang Family Tavern bisa digadaikan oleh Wang Museng. Apalagi yang tidak bisa dijual, Tuan Lin. Keluarga Wang saya tidak dapat membalas kebaikan Anda. Sebotol anggur ini adalah sedikit penghormatan dari keluarga Wang saya. Saya harap Anda tidak menyukainya. Terima kasih telah membantu kami tanpa pamrih. Tanpa Anda, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang akan tidur di jalanan dalam 7 hari. Wang Sudong menghampiri Lin Dong dan membungkuk dalam-dalam setelah selesai berbicara. Lalu dia menyerahkan botol anggur kecil itu kepada Lin Dong. Pada saat ini, ibu dan anak perempuan Wang Xiaolan juga datang, berdiri bersama Wang Sudong, dan membungkuk untuk berterima kasih kepada Lin Dong. Bagi keluarga ini, kedai adalah kehidupan mereka. Padahal kedai ini digadaikan oleh Wang Museng seharga koin 10 juta bintang yuan. Nilai sebenarnya mungkin hanya lebih dari 10 juta. Tapi meskipun Anda memberi mereka 100 juta, mereka juga tidak akan menjual kedai itu. Beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Lin Dongxin sangat tersentuh dengan tindakan keluarga tersebut. Dia juga bisa memahami pendekatan keluarga Wang. Lagi pula, terkadang, 1 sen bisa membuat orang yang heroik bingung. Uang tidak ada gunanya jika Anda memiliki terlalu banyak uang, tetapi Anda tidak dapat hidup tanpanya. Setidaknya itu membuktikan bahwa apa yang dilakukannya benar. Ini adalah keluarga yang bersyukur. Kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah mengatakan bahwa ini hanya sesuatu yang aku lakukan dengan santai. Kamu tidak perlu mengingatnya. Bahkan jika aku tidak bertemu denganmu hari ini, aku akan membantu.
10 juta itu sangat penting bagiku. Bukan apa-apa bagiku, tapi ini adalah kebaikan yang besar bagi keluarga kami. Terimalah sebotol anggur ini, yang merupakan isyarat kecil dari keluarga Wangku. Nada suaranya penuh rasa hormat pada Lindong. Tuan Lin, terimalah keinginan keluarga Wang kami. Wang Xiaolan, ibu dan anak perempuannya, juga berkata. Mereka tidak tahu di mana Wang Sudong menemukan toples anggur ini. Lindong memiliki ide yang sama dengan Wang Sudong dan hanya berusaha sekuat tenaga untuk meminta Lindong menerimanya. Tidak peduli betapa berharganya sebotol anggur, apakah masih bisa bernilai koin 10 juta bintang yuan. Kebaikan Lindong sulit ditolak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil toples anggur kecil dari tangan Wang Sudong. Saat tangannya baru saja menyentuh toples wine, sistem tiba-tiba muncul secara otomatis. 4 karakter besar tercetak di mata Lindong. Jus buah bunga. Lindong kaget, berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang dapat membuat sistem muncul secara otomatis semuanya adalah harta yang luar biasa. Dia terus membaca pengantar Bai Huo Qiong berikut ini. Pie flower agar adalah cairan yang terbuat dari ratusan bunga dan buah-buahan yang berharga. Setelah metode pembuatan bir yang melelahkan, cairan akhir akan terbentuk. Khasiat spesifiknya bergantung pada jumlah bahan mentah dan tingkat kelangkaannya. Bai terbaik flower agar terdiri dari 9 diseduh dari 199 jenis bunga langka dan 999 jenis buah-buahan berharga. Orang biasa dapat mencapai efek melonjak di siang hari hanya dengan 1 tegukan minuman keras Baidu terburuk dapat meningkatkan kesehatan pengguna. Ini meningkatkan kondisi fisik pengguna dan meningkatkan bakat pengguna, dan tidak hanya itu. Lindong melihat pengenalan besar tentang Bai Hua Guo Qiong yang diberikan oleh sistem. Hati saya sangat terkejut, di mana anggur dalam menunggang kuda ini. Ini jelas buatan peri. Minuman keras Bai Hua Guo yang terbaik benar-benar dapat membuat orang biasa melayang ke angkasa hanya dengan 1 tegukan. Apa itu kenaikan siang hari? Bukankah itu hanya melangkah ke alam abadi? Dengan kata lain, jika orang biasa menyesap minuman keras Bai Hua Guo yang terbaik, dapatkah dia mencapai langit dalam 1 langkah dan menjadi orang yang kuat di alam abadi? Bukankah ini terlalu berlebihan? Bai Hua Guo Qiong kelas atas ini jauh lebih kuat daripada harta alam dan duniawi kelas atas manapun. Bahkan minuman keras Bai Hua Guo yang terburuk pun dapat meningkatkan fisik penggunanya dan sangat meningkatkan bakat mereka. Lindong dengan cepat membaca evaluasi akhir yang diberikan oleh sistem. Altar Bai Hua Guo Qiong ini diseduh dari 47 jenis bunga dan 54 jenis buah-buahan, total 101 bahan berharga. Sudah disimpan lama dan kualitasnya terjaga dengan baik. Kualitas paling rendah dan berguna untuk konsumsi, meningkatkan fisik Anda dan meningkatkan efek bakat Anda bernilai 3 triliun koin yuan bintang. Bukankah itu 30.000 poin ilahi? Lindong sangat bersemangat saat ini. Matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan 30.000 poin ketuhanan ini, kekuatannya dapat langsung menembus tingkat keabadian dari tingkat dominasi dan mencapai tingkat tertinggi. Setelah Anda mencapai tingkat tertinggi, Anda akan memiliki hak suara tertentu di benua Cina Tengah. Kuncinya adalah Bai Hua Guo Qiong ini masih sangat berguna bagi Lindong. Bakat orang seperti Yun Si agak kurang, sulit untuk menjadi keadaan yang kekal. Dengan ini, Anda dapat meningkatkan kebugaran fisik dan meningkatkan bakat Anda. Setelah mereka meminumnya, peluang mereka untuk mencapai alam abadi akan jauh lebih besar. Jika Anda memiliki kesempatan, Lindong masih ingin menyelesaikannya dalam 1 langkah. Langsung buat sebotol jus bunga rampai kualitas terbaik. Biarkan Yunsi dan yang lainnya menyesapnya dan melangkah langsung ke alam keabadian.
Sayangnya hal ini sulit didapat, bahkan uang pun tidak bisa membelinya. Anda hanya bisa melakukannya secara perlahan selangkah demi selangkah. Ini juga bagus untuk meningkatkan peluang menembus alam abadi. Setelah Lindong menyentuh toples anggur dengan tangannya, dia tidak membawanya pergi, tetapi tetap dalam posisi ini, yang membuat Wang Sudong sedikit bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi bersemangat Lindong, menatap lurus ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Wang Sudong sedikit bingung. Faktanya, apa yang dilihat Lindong adalah panel sistem yang muncul di depannya. Tapi Wang Sudong tidak bisa melihatnya. Yang bisa dilihatnya hanyalah Lindong yang menatapnya penuh semangat, matanya dipenuhi kegembiraan. Tuan Lin, ada apa denganmu? Wang Sudong mau tidak mau bertanya. Suaranya juga membuat Wang Xiaolan dan putrinya mengangkat kepala. Keluarga beranggotakan 3 orang itu memandang Lindong tanpa alasan. Saat ini, Lindong juga terbangun oleh suara Wang Sudong. Dia menyingkirkan panel itu, mengatur emosinya yang bersemangat, dan bertanya, "Saudara Wang, dari mana asal toples anggur ini?" Wang Sudong jelas tidak tahu bahwa toples anggur itu adalah Bai Hua Guo Qiong. Dia juga tidak tahu asal-usul toples anggur ini. Kalau tidak, keluarga mereka tidak akan seperti sekarang ini. Jika toples anggur ini dijual, koin 10 juta bintang yuan hanyalah setetes air dalam ember bagi mereka. Lindong ingin tahu asal-muasal toples wine ini. Apakah hanya toples ini, atau ada yang lain? Jika begitu, apakah akan ada agar-agar markisa yang terbaik? Hal baik yang membuat orang biasa dapat langsung mencapai alam abadi dengan satu tegukan, Lindong akan memberikannya untuk Yun Si dan yang lainnya apapun yang terjadi. Betapapun mahalnya harganya, dia bersedia melakukannya. Tuan Huilin, keluarga Wang saya telah menjadi pembuat anggur selama beberapa generasi. Toples anggur ini diturunkan dari nenek moyang saya selama bertahun-tahun. Kakek saya memberitahu saya sebelum dia meninggal bahwa itu dapat mengubah nasib keluarga Wang saya. Mungkin kekayaan atau kehancuran keluarga, jadi aku tidak mengambilnya sebagai upaya terakhir. Kamu tidak hanya menyelamatkan ibuku, tetapi juga seluruh keluargaku. Aku akan memberikannya kepadamu hari ini, dan kuharap kamu tidak menyukainya. Wang Sudong menjawab dengan jujur. Wang Xiaolan dan putrinya sedikit bingung saat mendengar ini. Apakah keluarga Wang masih memiliki rahasia yang dirahasiakan? Kenapa mereka tidak tahu, terutama ibu Wang Sudong? Dia telah menikah dengan keluarga Wang selama beberapa dekade. Saya belum pernah mendengar orang tua itu menyebutkannya. Di saat yang sama, dia yakin suaminya Wang Museng juga tidak boleh mengetahuinya. Kalau tidak, dia pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Lalu, apakah nenek moyang keluarga Wang Mu baru saja meninggalkan altar ini? Atau adakah yang lain? Saudara Wang, jangan salah paham, aku hanya ingin tahu. Tanya saja, jika kamu tidak mau mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya, itu tidak masalah. Tidak ada yang tidak bisa kukatakan tentang ini, karena aku mengeluarkannya untuk diberikan kepadamu. Secara alami aku percaya pada Tuan Lin, tapi aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Kakek memberitahuku bahwa tidak ada tambahan apapun di dalamnya. Altar ini, Wang Sudong dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Itu dia, Lin Dongxin sedikit kecewa, tapi itu pulih seketika. Agar markisa adalah sesuatu yang sangat berharga. Bertemu dengan seseorang yang kualitasnya lebih rendah berarti membakar dupa yang tinggi. Saya juga ingin kualitas terbaik. Dibutuhkan 999 jenis bunga berharga dan 999 jenis buah-buahan berharga sebagai bahan mentah agar berhasil diseduh. Sulit untuk mengatakan apakah seluruh alam Xingsu ada. Bagaimanapun juga, sistem tersebut kemungkinan besar adalah sesuatu dari peradaban tingkat dewa. Dan alam Xingsu hanyalah pencerahan tingkat ketujuh.
Ada juga level Ming dan Ming level ke-9 di atasnya. Banyak bahan mentah mungkin tidak tersedia di peradaban tingkat ke-7 di alam Xingsu. Saya ingin agar markisa kualitas terbaik. Saya akan menunggu sampai saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Ming tingkat ke-9 untuk melihat apakah itu tersedia. Ming Lindong tingkat dewa pasti tidak akan pergi. Karena jika Anda pergi ke sana, kemungkinan besar Anda akan mengungkap rahasia sistemnya. Saudara Wang, kamu mungkin tidak mengetahui efek dan nilai dari toples anggur ini. Jika kamu mengetahuinya, kamu mungkin tidak bersedia memberikannya kepadaku. Lindong berpikir sejenak dan berkata. Dia tidak siap menyembunyikan apapun dari keluarga Wang Sudong. Pertama, Lindong harus mengeluarkan uang untuk membelinya agar bisa mendapatkan 30.000 poin dewa. Kedua, Lindong tidak mau mengambil keuntungan dari hal ini. Keluarga Wang memperlakukannya dengan tulus. Lindong tentu saja tidak akan menjadi penjahat. Meskipun Shen Hao tidak mengklik yang ini, Lindong tidak akan menyembunyikan kebenaran tentang anggur dari keluarga Wang dan langsung mengambilnya. Itu di luar karakternya untuk melakukan hal itu. Kata-kata Lindong langsung membuat Wang Sudong sedikit tidak senang. Meski ia hanyalah orang biasa yang hidup di dasar benua Cina Tengah. Tidak ada bandingannya dengan orang besar seperti Lindong. Namun sebagai orang yang jujur, dia adalah tulang punggung keluarga Wang. Dia juga memiliki martabat. Apa yang Anda katakan tentu saja akan diperhitungkan. Tidak peduli berapa harga sebotol anggur ini, karena dia mengatakan akan memberikannya pada Lindong, dia tidak akan menyesal memintanya kembali. Tuan Lin, apa maksudnya ini? Meskipun saya, Wang Sudong, hanyalah orang biasa, saya juga orang yang jujur. Sama sekali tidak ada alasan untuk menarik kembali apa yang telah saya katakan. Karena saya berkata saya akan memberikan sebotol anggur ini kepada Guru Lin. Tidak peduli berapa nilainya, saya akan melakukannya. Saya tidak akan menyesalinya. Kata Wang Sudong dengan sungguh-sungguh. Tuan Lin, Sudong benar. Keluarga Wang kami sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Itu juga merupakan keluarga besar. Meskipun sekarang telah menurun, mereka tidak akan berperilaku seperti penjahat. Sebotol anggur ini telah diberikan kepada jika saya menikah kamu. Maka itu milikmu. Ibu Wang Sudong juga berkata. Suamiku benar-benar putus asa. Keluarga ini harus bergantung pada putra-putra mereka mulai sekarang. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Sudong, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Saya buta. Tetapi nilai dan kemanjuran toples anggur ini di luar imajinasi Anda. Dan ini adalah barang leluhur keluarga Wang Anda. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya tidak dapat menerimanya. Dengan serius. Tuan Lin, Wang Sudong baru saja berbicara. Dia disela oleh Lindong yang mengulurkan tangannya. Lalu melanjutkan, dengarkan aku dulu. Anggur ini disebut Bai Hua Guo Qiongye. Anggur ini dibuat dari ratusan bunga dan buah-buahan yang berharga. Dapat meningkatkan kesehatan orang yang meminumnya. Sangat berharga untuk meningkatkan fisik dan meningkatkan bakat Anda. Nenek moyang Anda pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk berhasil menyeduhnya. Alasan mengapa ini dilestarikan adalah karena saya berharap Anda, keturunan masa depan, dapat memanfaatkan anggur ini untuk mengubah takdirmu. Aku, Lindong, tidak bisa. Lin, tidak peduli seberapa tinggi nilainya, itu hanyalah sebotol anggur bagi kami. Kedai adalah kehidupan keluarga kami. Kamu membantu kami melunasi hutang dan mencegahnya, keluarga kami dari tidur yang kasar. Ya, Tuan Lin harus menerimanya. Kalau tidak kita semua akan hidup dalam kecaman. Sial, Wang Xiaolan juga ikut campur. Lindong tentu saja tidak benar-benar ingin mengusir Bai Hua Guo Qiong. Cairan buah markisa juga sangat bermanfaat baginya.
Orang-orang seperti Yun Si membutuhkannya agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk menembus alam abadi di masa depan. Tapi Lin Dong tidak bisa memintanya dengan sia-sia. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan luar biasa untuk mendapatkan 30.000 poin dewa? Dengan 30.000 poin dewa ini, kekuatan Lin Dong akan membuat lompatan kualitatif dan mencapai tingkat tertinggi. Meski ia masih jauh dari level Holy King ideal, setidaknya untuk saat ini, level Supreme sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal di benua Cina Tengah. Tunggu hingga pelelangan bekerja lebih keras. Tingkatkan kekuatan Anda ke puncak level tertinggi, atau ke level suci setengah langkah. Kemudian Anda dapat dengan berani melanjutkan rencana Anda berikutnya. Jika kamu benar-benar ingin memberiku Bai Hua Guo Qiong, aku bisa menerimanya, tapi bagaimanapun juga, itu dibuat oleh nenek moyang keluarga Wang dengan susah payah. Aku tidak bisa memintanya dengan sia-sia, Lin Dong berkata dengan enggan. Apa maksudmu, Tuan Lin? Kecuali saya mengeluarkan uang untuk membelinya, saya dapat mengambilnya dengan tenang. Lin Dong mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Menghabiskan koin 3 triliun bintang yuan untuk membeli Bai Hua Guo Qiong adalah tujuan utama Lin Dong. Namun begitu kata-kata ini keluar, Wang Sudong berhenti dan berkata dengan marah, Tuan Lin, Anda meremehkan kami. Meskipun kami hanya warga sipil, kami bukanlah tipe orang yang buta terhadap uang. Kebaikan Anda yang besar kepada kami. Bagaimana saya bisa meminta uang Anda jika saya tidak dapat membayar Anda kembali? Saya, Wang Sudong, tidak dapat melakukan hal semacam ini. Saudara Wang, uang bukanlah apa-apa bagi saya. Itu hanya sebuah angka. Tapi itu berbeda untukmu. Jika aku tidak salah, ayahmu Wang Museng pasti telah disihir dan dijebak, dan dia terpaksa menggadaikan kedai itu. Mengapa dia tidak pulang? Kamu, mungkin dia telah ditangkap oleh penagih utang. Saya di sini dan saya dianiaya. Sebagai manusia, bisakah Anda membantu saya? Lin Dong mengucapkan beberapa kata sederhana, jadi saya bertanya pada Wang Sudong. Bagaimana jika ayah saya benar-benar dianiaya oleh kreditur seperti Blackwater? Bisakah dia mengabaikan kematian? Jika Anda ingin menyimpannya, bagaimana cara menyimpannya? Lanjutkan menggadaikan pub, tidak hanya Wang Sudong yang tercengang, tetapi Wang Xiaolan dan putrinya juga tercengang. Betapapun buruknya Wang Museng, dia adalah seorang bajingan. Dia juga keluarga mereka, ayah dari saudara laki-laki dan perempuan. Mereka tidak bisa melakukan hal seperti menolak menyelamatkan seseorang. Apalagi mantan Wang Museng juga sangat menyayangi kakak dan adik Wang Sudong. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini perlahan mulai menyimpang. Melihat keluarga beranggotakan 3 orang, Lin Dong tahu bahwa apa yang dikatakannya mempunyai pengaruh. Maka dia memanfaatkan kemenangan tersebut dan berkata, jika kamu menjual sebotol anggur ini kepadaku, kamu akan mendapat uang dalam jumlah besar. Dengan uang ini, kamu dapat melunasi hutang luar negeri Wang Museng dan membiarkannya kembali ke keluarganya bersama ketenangan pikiran. Dengan cara ini, keluargamu bisa kembali ke kehidupan lamamu. Bukankah ini yang selama ini kamu kejar? Wang Sudong, yang awalnya siap menolak Lin Dong dengan tegas, kini sangat terjerat. Kata-kata Lin Dong benar-benar menyentuh hatinya. Meskipun hutang perusahaan Blackwater telah dilunasi dan kedai telah ditebus. Namun siapa yang tahu jika ayahnya, Wang Museng, masih berhutang di tempat lain. Jika ada, apa imbalannya? Perusahaan seperti Blackwater yang berada di wilayah abu-abu akan mengambil tindakan kejam jika uangnya tidak dibayarkan. Menyaksikan ayahnya Wang Museng dianiaya, Wang Sudong tidak bisa melakukannya. Saat itu, keluarga Wang akan berada dalam kesulitan lagi. Namun menerima saran Lin Dong dan menerima uang akan membuatnya terjerumus ke dalam ketidakadilan. Tadinya jelas disepakati akan menjadi hadiah, namun pada akhirnya menjadi transaksi.
Saudara Wang, mungkin Anda tidak peduli dengan uang, tetapi Anda harus mengakui bahwa itu sangat penting bagi Anda sekarang, dan Bai Hua Guo Qiong juga sangat penting bagi saya. Kami tidak berdagang, tetapi saling membantu. Karena setelah itu minumlah sekarang, kita berteman. Karena kita berteman, kita harus saling mendukung. Bukan, kecuali jika kamu berpikir bahwa aku, Lin Dong, tidak layak menjadi temanmu. Kata-kata terakhir Lin Dong benar-benar mengecewakan. Wang Sudong berkata mengesampingkan kekhawatirannya. Apa yang dia katakan memang benar. Wang Museng masih belum tahu apa yang terjadi. Uang sangat penting bagi keluarga Wang sekarang. Tuan Lin, terima kasih, merupakan kehormatan bagi saya memiliki teman seperti Anda. Wang Sudong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia tahu bahwa Lin Dong berkata begitu banyak hanya untuk memberinya uang guna menyelesaikan masalah ayahnya dan menghilangkan kekhawatiran keluarga. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga bisa bertemu dengan orang hebat seperti Lin Dong yang menghargai cinta dan keadilan. Benar, Saudara Wang, kamu harus tahu bahwa kami tidak berbisnis. Kami hanya membantu satu sama lain sebagai teman. Lin Dong tersenyum. Wang Sudong bisa mengetahuinya, dia secara alami bahagia. Ini berarti 3 triliun koin bintang Yuan dapat dibelanjakan, dan 30.000 poin ilahi akan segera tersedia. Sejak menembus kekuatan menuju alam abadi di galaksi Bima Sakti dan mencapai tahap awal tingkat dominasi. Kekuatan Lin Dong tidak berubah dalam waktu yang lama. Hanya karena tidak ada tempat untuk menghabiskan koin bintang Yuan dan dia tidak bisa mendapatkan poin ilahi, dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya. Sekarang saya akhirnya bisa membelanjakan uang itu. Atau belanjakan sejumlah besar 3 triliun sekaligus. Begitu dia mendapat 30.000 poin dewa, kekuatan Lin Dong akan segera melonjak dari tahap awal level dominator, melewati level abadi, langsung ke level tertinggi. Lompatan sebesar itu sungguh mengejutkan, jika dunia luar tahu. Ini pasti akan mengejutkan dunia. Bahkan orang kuat di alam suci pun akan terkejut. Karena mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa melintasi 2 alam sekaligus saat melakukan terobosan. Apakah ini masih manusia? Mungkin tidak ada satupun monster bintang legendaris yang begitu mengagumkan. Tuan Lin, saya tahu apa yang Anda katakan itu semua karena Anda ingin membantu keluarga kami. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Bisa bertemu dengan teman yang baik hati dan benar seperti Anda pasti karena saya, Wang Sudong, melakukannya beberapa perbuatan baik di kehidupanku sebelumnya dan mengumpulkan kebajikan. Wang Sudong berkata dengan mata merah. Mata Wang Xiaolan dan putrinya juga dikelilingi kabut. Mereka semua paham maksud Lin Dong melakukan hal ini. Terlalu sedikit orang besar seperti Lin Dong yang begitu penyayang dan saleh. Siapa yang peduli dengan kehidupan orang-orang biasa di antara orang-orang berkuasa lainnya? Penampilan keluarga beranggotakan 3 orang ini membuat Lin Dongxin merasa malu. Yang sebenarnya lebih dia perhatikan adalah apakah dia bisa menghabiskan 3 triliun untuk mendapatkan 30.000 poin dewa itu, yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya yang tidak berubah dalam waktu lama. Kalau tidak, dia tidak akan membujuk keluarga Wang Sudong dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jika keluarga Wang membutuhkan, dia akan membantu tanpa ragu-ragu. Saudara Wang, kamu tidak harus seperti ini, karena kita berteman. Jangan bicarakan hal ini. Oke, berikan saya nomor rekening kedai Wang Anda, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda, dan Anda akan pergi ke ayahmu dengan uang itu besok dan berikan padanya semua hutangnya telah terbayar, dan keluarga dapat menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih. Lin Dong tidak mengatakan berapa banyak uang yang akan dia transfer kepada mereka. Dia takut menakuti keluarga Wang dengan memberitahu mereka. Dan ketika Wang Sudong mengetahuinya, dia pasti tidak akan menerimanya.
Demi 30.000 poin dewa dan kekuatan tingkat tertinggi, Lindong memutuskan untuk tidak memberitahu mereka dan mentransfer uang secara diam-diam. Ketika keluarga Wang mengetahuinya, uang telah ditransfer, transaksi telah selesai, dan poin tinggi mereka telah diperoleh. Sudah terlambat bagi mereka untuk kembali. Dia mengambil minuman keras Bai Hua Guo dari Wang Sudong dan menaruhnya di atas meja. Dia juga menanyakan nomor rekening pembayaran Wang Tavern kepada Wang Sudong. Kemudian Lindong menggunakan sistem tersebut untuk mentransfer koin 3 triliun bintang yuan. Transaksi selesai, Lindong melirik panel sistem. Hos, Lindong saldo. 9 kuadriliun 996 triliun 999 miliar 990 juta. Koin bintang yuan. Fisik, dominator level 1, 10 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Semangat, realem lord level 10, 100 poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, dominan alam abadi keterampilan tempur awal level, Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna. Poin kekuatan ilahi, 30.000 sistemnya. Lindong bersemangat. Benar saja, saat transaksi selesai, 30.000 poin dewa telah tiba. Dengan 30.000 poin dewa ini, Lindong Xin setidaknya tidak akan terlalu panik. Tujuannya telah tercapai, untuk menghindari kecelakaan. Lindong segera mencari alasan dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Wang. Kemudian dia mengambil cairan Bai Hua Guo Qiong dan menghilang dari pandangan ketiga anggota keluarga Wang. Hingga Lindong benar-benar menghilang, Wang Xiaolan masih berdiri di sana, menatap ke arah punggung Lindong, tidak mau pergi. Wang Sudong menepuk bahu adiknya, menghela nafas dan berkata, "Xiaolan, jangan lihat itu. Tuan Lin dan kita ditakdirkan untuk berada di dunia yang berbeda. Saudaraku, aku tahu, anggap saja itu sebagai mimpi hari ini. Ayo, saya akan mencoba melupakan Tuan Lin besok," jawab Wang Xiaolan. Tentu saja dia juga tahu bahwa hal itu mustahil bagi dirinya dan Lindong. Namun sosok Lindong telah terpatri dalam di hatinya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melupakannya? Aduh. Wang Sudong menghela nafas lagi, berbalik dan memasuki kedai. Ibu dari saudara laki-laki dan perempuan itu juga menggelengkan kepalanya dan mengikuti Wang Sudong masuk. Wang Xiaolan terus berada di depan pintu untuk beberapa saat. Setelah memastikan bahwa Lindong tidak akan kembali, dia akhirnya menerima kenyataan dan kembali ke kedai minuman. Begitu dia kembali ke rumah, Wang Xiaolan melihat saudara laki-laki dan ibunya duduk di sana dengan linglung. "Ah, saudaraku, ada apa denganmu?" Wang Xiaolan bertanya. Tidak ada yang menanggapinya. Wang Xiaolan berjalan ke arah Wang Sudong dan melambaikan tangannya di depan matanya. Wang Sudong masih tidak menjawab. "Saudaraku, ada apa denganmu? Jangan menakutiku." Wang Xiaolan sangat takut dengan penampilan kakaknya sehingga dia meraih bahunya dengan kedua tangan dan mulai mengguncangnya dengan keras. Gerakannya akhirnya menarik Wang Sudong kembali. Dia segera menghentikan gemetar Wang Xiaolan dan menghiburnya. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiaolan, kami baik-baik saja." "Saudaraku, ada apa dengan kalian? Kenapa kamu tidak bergerak sekarang? Itu membuatku takut." Xiaolan menepuk dadanya dan bertanya. Kami hanya melihat uang yang ditransfer Tuan Lin kepada kami, dan kami tidak dapat memulihkannya untuk sementara waktu." Lihat uang yang ditransfer oleh Tuan Lin. Apakah banyak? "Ya, banyak, lebih dari yang bisa kita bayangkan." "Berapa? 3 triliun? Berapa? Wang Xiaolan mengira dia salah dengar. "Koin 3 triliun bintang yuan,
Wang Sudong membenarkan lagi. Dia telah menghitung jumlah ini tidak kurang dari 10 kali. Awalnya, Wang Sudong mengira dia telah melakukan kesalahan. Setelah menghitung hasilnya berulang kali, dia memastikan dia menghitung dengan benar. Apa yang ditransfer Lindong kepada mereka memang koin 3 triliun bintang yuan. 3 triliun? Bagaimana bisa Tuan Lin punya begitu banyak uang? Wang Sudong tidak dapat memikirkan siapapun selain 5 bank komersial besar di benua Cina Tengah yang dapat dengan mudah mengeluarkan begitu banyak uang. Mungkinkah Tuan Lin adalah pewaris dari 5 rumah dagang besar? Kalau tidak, mungkinkah dia menggunakan begitu banyak uang sesuka hati? 3 triliun, miliar, saudaraku. Apakah kamu yakin kamu tidak menggodaku? Mata Wang Xiaolan membelalak dan dia menatap kakaknya dengan kaget. Ya, Xiaolan, kamu tidak salah dengar. Jumlahnya 3 triliun. Master Lin mentransfer 3 triliun koin bintang yuan kepada kami. Uang ini cukup untuk membeli area yang luas di sekitarnya. Bahwa dia punya begitu banyak uang, Wang Xiaolan bertanya dengan tergagap. Jika tebakanku benar, Lord Lin kemungkinan besar akan menjadi pewaris 5 rumah dagang utama. Pewaris 5 rumah dagang besar, Wang Xiaolan akhirnya menyadari seberapa besar kesenjangan antara Lindong dan dia dulu. Itulah 5 rumah dagang utama, di benua Cina Tengah, ia termasuk dalam keberadaan mitos. Setelah Lindong kembali ke perusahaan perdagangan kornukopia, dia langsung mengunci diri di dalam kamar. Dia tidak peduli betapa terkejutnya keluarga Wang ketika mereka mengetahui jumlah transfernya. Hal terpenting saat ini adalah menggunakan poin Shenhao yang baru diperoleh untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertinggi dan kemudian secara tidak sengaja mengungkapkannya di depan Su Sueling, dia dapat sepenuhnya percaya bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci di belakangnya. Ini akan sangat mendorong rencana gila Lin Dongxin. Dalam rencana itu, Su Sueling, wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia, adalah bagian yang sangat penting. Tidak bisa melakukannya tanpa bantuannya. Setelah mengunci pintu kamar, Lin Dong duduk bersila di tempat tidur. Lepaskan semua kekuatan mental Anda. Menciptakan perisai transparan di sekeliling ruangan. Cegah seseorang menerobos pada saat kritis. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan dengan cermat pergerakan Liu Pei, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tidak tahu apakah Liu Pei memiliki kekuatan mental. Tapi menurut Lindong, kalaupun ada, itu tidak akan terlalu kuat. Bagaimanapun, kekuatan Liu Pei tidak sebaik Sister Hong. Dibandingkan dengan miliknya, kekuatan mental Sister Hong bahkan tidak kalah sedikitpun. Selama Anda memperhatikan, seharusnya tidak ada masalah. Setelah semuanya siap, Lindong membuka panel sistemnya. Host, Lindong saldo. 9 kuadriliun 996 triliun 999 miliar 990 juta, koin bintang yuan. Fisik, dominator level 1, 10 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Semangat, realem lord level 10, 100 poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, dominan alam abadi keterampilan tempur awal tingkat. Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna. Poin kekuatan ilahi, 30.000. Lihatlah 30.000 poin kekuatan ilahi itu. Lindong akhirnya menunjukkan senyuman. Kekuatan yang sudah lama tidak berubah, akhirnya mulai berubah. Dan itu adalah ledakan besar. Dia pertama-tama menghabiskan 100 poin ilahi untuk meningkatkan kekuatan mentalnya dari penguasa alam tingkat ke-10 ke tingkat pertama dari tingkat dominator.
dan kemudian menghabiskan 90 poin ilahi lainnya untuk terus meningkatkannya ke tingkat ke-10 dari tingkat dominator. Terakhir, belanjakan 90 poin Senhao lagi untuk meningkatkan fisik Anda dari level dominator level pertama ke level dominan level 10. Setelah mencapai tingkat dominator tingkat ke-10 baik secara fisik dan mental, kekuatan tempur Lindong juga mencapai tingkat keabadian setengah langkah. Data sistem juga berubah. Host, Lindong. Saldo, 9.996.999.990 koin bintang Yuan. Fisik, tingkat dominasi tingkat ke-10, 1000 poin ilahi dapat ditingkatkan. Semangat, tingkat dominasi tingkat ke-10, 1000 poin ilahi dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, alam abadi setengah abadi keterampilan tempur tingkat. Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna. Poin ilahi, 29.720. Tanpa ragu-ragu, Lindong terus meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya. Dari tingkat ke-10 dari tingkat dominator hingga tingkat pertama dari tingkat abadi, diperlukan 1000 poin Senhao. Dari tingkat keabadian pertama hingga tingkat keabadian ke-10, ada 900 poin ilahi lainnya. Sebanyak 1009 poin ilahi, ini hanyalah salah satunya. Setelah Lindong meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya ke tingkat keabadian ke-10, dia menghabiskan total 3000 poin dewa. Saat ini, kekuatan tempurnya telah mencapai setengah langkah ke level tertinggi. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Ming tingkat ke-7 di alam Xingsu tidak dianggap lemah. Selama Anda tidak main-main dengan orang-orang berkekuatan besar itu, Anda hampir bisa menyimpang. Lindong menarik napas dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya, dan melihat panel sistem. Host, Lindong saldo, 9.999.999.990 koin bintang Yuan. Fisik, tingkat abadi 10, dapat ditingkatkan dengan 10.000 poin ketuhanan. Roh, tingkat keabadian 10, dapat ditingkatkan dengan 10.000 poin ketuhanan. Kekuatan tempur, alam abadi setengah langkah pertempuran tingkat tertinggi keahlian, Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna. Poin ilahi, 25.920. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan, yang membutuhkan 10.000 poin ilahi. Dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Saya ingin meningkatkan kekuatan fisik dan mental saya ke tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi, dan kekuatan tempur saya ke tingkat suci setengah langkah. Dibutuhkan total 30.000 poin Senhao, tapi Lindong hanya punya lebih dari 25.000 saat ini. Masih ada kesenjangan lebih dari 12.000. Dia hanya berharap bisa mengumpulkan lebih dari 12.000 poin dewa di pelelangan. Lalu Lindong mulai sakit kepala lagi. Dia menghitung bahwa jika dia ingin mencapai level Saint King, kekuatan tempur terkuat di dunia Xingsu, dia akan membutuhkan puluhan juta poin godly, dan dia masih dalam tahap awal level Saint King. Sekalipun semua uang dalam sistem telah habis, itu hanya 100 juta poin ilahi, yang tidak cukup untuk menerobos ke alam berikutnya setelah alam suci. Namun, hal ini bergantung pada sifat sistem saluran kemih. Ini harus ditingkatkan, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu adalah hal setingkat dewa. Level Saint King adalah kekuatan tempur terkuat dari peradaban tingkat ke-7 di Xingsuji, tetapi itu tidak bisa menjadi batas sistem. Dia mengatur pernapasannya, setelah beradaptasi dengan perubahan pada tubuh Anda.
Lindong mulai terus membaik. Saya tidak peduli dengan masa depan untuk saat ini. Lakukan hal-hal di depan Anda terlebih dahulu, lalu bicaralah. Masih ada lebih dari 20.000 poin Shen Hao tersisa. Ia berencana hanya meningkatkan kebugaran fisiknya. Cukup belanjakan 19.000 poin Shen Hao untuk meningkatkan fisik Anda ke tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Dalam hal ini, Lindong akan memiliki kekuatan tempur puncak di tingkat tertinggi. Jika kekuatan fisik dan kekuatan mental ditingkatkan pada saat yang sama, bahkan jika semua poin ilahi dihabiskan, seseorang hanya dapat mencapai tingkat kelima dari tingkat tertinggi, yang merupakan kekuatan tempur dari tingkat tertinggi. Efeknya tidak sebaik meningkatkan kebugaran jasmani saja. Tetapi jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan mencapai alam suci setengah langkah, Anda perlu mengeluarkan 19.000 poin dewa lagi untuk meningkatkan kekuatan mental Anda. Namun, setelah menghabiskan 10.000 poin Shen Hao untuk meningkatkan fisiknya ke level tertinggi, saat Lindong ingin memperbaiki fisiknya lagi, namun, sistem menunjukkan bahwa kekuatan mental belum mencapai tingkat tertinggi dan kebugaran fisik tidak dapat terus meningkat. Lindong langsung bingung. Sistem dapat ditingkatkan dengan cara ini sebelum ditingkatkan. Akibatnya, sekarang tidak berhasil. Tampaknya peningkatan sistem ini memiliki beberapa perubahan yang tidak dia ketahui. Itu harus dilakukan baik secara fisik maupun mental. Jika tidak berhasil, maka tidak akan berhasil. Lindong tidak punya pilihan. Sistem tidak dapat berkomunikasi, dia juga tidak bisa bertanya. Hanya berdasarkan persyaratan sistem, dia menghabiskan 10.000 poin Shen Hao lagi untuk meningkatkan kekuatan mentalnya ke tingkat pertama tingkat tertinggi. Kemudian gunakan semua poin Shen Hao yang tersisa untuk meningkatkan fisik Anda. Setelah semua ini selesai, Lindong melihat sistemnya lagi. Host, Lindong saldo, 9.996.999.990 koin bintang yuan. Fisik, tertinggi level 5. 1000 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Semangat, tertinggi level 1. 1000 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Kekuatan tempur, abadi keterampilan tempur tingkat realem tertinggi. Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna. Poin kekuatan ilahi, 920. Kekuatan tempur telah mencapai tingkat tertinggi. Selain itu, pedang pemecah kejahatan, senjata sihir ilusi, bekerja sama dengan teknik pedang pemecah kejahatan. Lindong merasa bahkan jika dia mencapai level tertinggi akhir, dia masih bisa bertarung. Lindong menduga kekuatan Liu Pei dari perusahaan perdagangan kornukopia mungkin berada pada level tertinggi. Karena tekanan yang dia berikan pada Lindong tidak sebesar Bai Li Yanhong, dan Bai Li Yanhong berada di level tertinggi akhir, dan jika dia lebih buruk, dia secara alami akan berada di level tertinggi. Dengan pedang pemecah kejahatan di tangannya, Lindong merasa bahwa dia seharusnya bisa mengalahkan Liu Pei dengan mudah. Tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa Liu Pei juga memiliki senjata sakti yang ampuh. Bagaimanapun, Cornucopia Trading Company, sebagai salah satu dari 5 rumah dagang besar di benua Cina Tengah, tidak hanya memiliki banyak uang, tetapi juga banyak harta. Meski begitu, situasinya masih 50-50. Lindong tidak takut pada Liu Pei. Bagaimana dia tahu bahwa pedang penghancur kejahatan yang dimilikinya adalah senjata ajaib terbaik, harta karun tingkat ini. Liu Pei tidak ingin memilikinya dalam hidupnya. Bersambung.